Baiklah, mari sama-sama sekarang kita mulai sesi 1. Kita mulai sesi 1. Nah, untuk materi malam ini kita akan membahas tentang sosial kultural. Nah, sosial kultural itu saya biasa membagi dua. Saya bagi satu sosial, kemudian satu lagi kultural. Apa itu sosial dan apa itu kultural? Nah, sosial kalau dalam soal TKP itu dia sosial itu menguji mau masuk ke bawah ya. Nah, malah warna hitam. Sosial menguji kemampuan kita, sikap kita, perilaku kita dalam bergaul. Jadi ingin dilihat bagaimana cara kita bergaul, ya, bagaimana cara kita bermasyarakat. Nah, jadi sosial itu adalah menguji kemampuan kita, sikap kita, perilaku kita, ya, dalam bergaul dan dalam berkehidupan bermasyarakat. Misalnya ketika ada tetangga yang datang ingin meminta bantuan, bagaimana sikap kita? Ketika diajak gotong royong, bagaimana sikap kita? Ketika tetangga ada yang kerabat tetangga kita ada yang meninggal dunia, bagaimana sikap kita? Ketika ada KDRT, tetangga KDRT, bagaimana sikap kita? Nah, itu yang disebut dengan sosial. Bagaimana sikap-sikap kita dalam kehidupan bersosial, dalam bergaul dengan teman-teman kita. Kalau kita buat salah, kita ngapain, dan lain sebagainya. Itu yang diuji. Sikap-sikap itu yang ingin dilihat. Saya ulangi sekali lagi, sikap-sikap itu yang ingin dilihat. Ya, sikap kita bersosial, bermasyarakat, dan bergaul. Bermasyarakat dan bergaul. Ini saya tanda ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kenapa jadi ininya nggak mau ke bawah? Next, selanjutnya. Yang selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sikap-sikap yang seharusnya kita miliki, sikap-sikap yang seharusnya kita miliki dalam kehidupan sosial. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita tuh harus berinteraksi, kita tuh harus bergaul, kita tuh harus berteman. Jangan tidak berinteraksi, jangan tidak bergaul, jangan tidak berteman. Itu yang pertama, berinteraksi, bergaul, dan berteman. Nah, yang kedua, bagaimana kita berinteraksi, bergaul, dan bertemannya? Bagaimana? Nah, yaitu yang pertama adalah bergaulah dengan sesuai etika. Bergaulah dengan tidak melanggar aturan. Nah, sesuai etika, tidak melanggar aturan. Sesuai etika itu seperti apa? Misalnya, contohnya seperti apa, sopan santun dan lain sebagainya. Ketika ada orang berbicara, kita ngomong. Bagaimana lagi kita harus bergaul? Jangan egois. Jangan ingin menang sendiri. Kemudian hargai orang lain, hargai dan hormati orang lain. Kadang-kadang kita tidak hormati orang yang berbeda dengan kita. Hargai dan hormati orang lain. Itu yang kelima. Terus yang keenam adalah kita harus punya mampu berkomunikasi. Nah, komunikasikan hal-hal apapun itu. Kalau kita ada salah paham, komunikasikan. Kalau ada hal yang kita tidak sukai, komunikasikan. Dalam bergaul, kita juga berikan kontribusi untuk masyarakat. Berikan kontribusi-kontribusi kita untuk masyarakat. Berikan kontribusi untuk masyarakat. Kemudian yang kedelapan, ya, berikan kontribusi untuk masyarakat. Yang kedelapan adalah bersikap sesuai dengan kebiasaan sosial. Apa contoh bersikap sesuai dengan kebiasaan sosial? Contoh, jika ada orang sakit, kita menjenguk, ya kan?
Jika ada orang yang pesta, kita diundang ke acara pernikahannya, bawa kado misalnya. Itu kan adalah kebiasaan-kebiasaan sosial. Sikaplah seperti kebiasaan sosial. Jadi jangan freak. Apa arti freak? Aneh. Kita bersikap aneh di tengah masyarakat. Jangan. Bersikaplah sesuai dengan kebiasaan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah yang 9, menyelesaikan masalah-masalah secara sosial. Secara sosial. Apa masalah-masalah secara sosial? Misalnya, satu, apa masalah yang bisa diselesaikan secara sosial? Penyelesaian menggunakan musyawarah misalnya. Itu contoh. Dua, penyelesaian menggunakan kekeluargaan dengan cara kekeluargaan. Kalau kita punya masalah, contoh ya, kalau kita punya masalah, minta bantuan orang lain. Nah, itu kan penyelesaian masalah yang kita alami dengan sosial kan? Bantuan orang lain, misalnya. Orang lain. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penyelesaian masalah secara sosial. Jadi kalau kita punya masalah, maka caranya salah satunya adalah dengan menanyakan kepada sosial kita bantuan-bantuan. Selesailah dengan masalah sosial. Saya mau ambil contoh misalnya, ada orang kecelakaan, eh, mobil motor bertabrakan misalnya. Itu mereka kalau secara sosial sebaiknya diselesaikan, dirembukkan, dibicarakan baik-baik antara pengendara tadi. Daripada dia pergi ke kantor polisi kemudian dia melapor polisi. Nah, jadi bagusnya itu adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Itu ya, selesaikan secara sosial. Kemudian yang keempat, ya, eh, sebentar. Yang keempat, enggak, yang keempat sih udah nih ya, udah selesai kan yang empat. Yang 9, yang ke-10. Yang ke-10 adalah mampu memanfaatkan, ya, mampu memanfaatkan eh, fasilitas-fasilitas sosial. Mampu memanfaatkan fasilitas-fasilitas sosial. Nah, dalam kehidupan bersosial kita ada fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita. Misal tempat sampah yang sudah disediakan oleh desa, itu kita manfaatkan. Taman-taman yang sudah disediakan oleh desa untuk kita anak-anak kita bermain, itu manfaatkan. WC umum misalnya, itu manfaatkan. Lebih baik jika itu memang sudah disediakan untuk kita dan kita harus menggunakan itu, gunakan itu daripada kita menggunakan hal-hal punya pribadi kita. Misalnya ada taman di desa kita punya taman. Sebaiknya kita pergi ke situ untuk bermain di taman itu. Oke? Sebentar teman-teman ya, saya coba cek dulu. Ada ini enggak? Ada di ini yang nggak bisa gabung. Ada yang nggak bisa gabung? Siapa nggak bisa gabung? Nah, ini kenapa nggak bisa gabung ya? Coba di reset lagi yang nggak bisa gabung. Bentar ya, saya bilang, oke. Kok saya ngomongnya di sini? Bentar ya, ini ada yang nggak bisa gabung nih. Karena agak lucu nggak bisa gabung. Kalau dibilang Zoom-nya penuh, nggak mungkin penuh. Karena dia kan memang nggak rame, 19 orang, mana penuh. Ya, ulang lagi, di reset balik, diulang balik yang nggak bisa gabung ya. Sorry ya teman-teman ya. Karena kan kalau takutnya nanti teman-teman ini nggak ini dia. Oke, mampu memanfaatkan fasilitas-fasilitas sosial. Itu dia. Jadi kalau misalnya memang ada fasilitas sosial dalam kehidupan kita manfaatkan. Dan yang terakhir adalah kalau kita bersosial itu jangan sampai melanggar aturan-aturan. Ya, jangan sampai melanggar aturan-aturan. Itu dia sosial. Nah, sekarang coba kita lihat budaya. Sikap-sikap budaya. Sikap budaya. Bagaimana seharusnya kita bersikap secara budaya? Nah, yang pertama adalah kita itu harus
melestarikan budaya kita. Nah, kita masing-masing punya budaya nih. Misalnya saya orang Aceh. Saat saya pergi keluar Aceh, saya pergi ke Jakarta misalnya, saya bertemu dengan orang Aceh di sana, itu saya berbicara bahasa Aceh dengan sesama orang Aceh. Tujuan saya adalah untuk melestarikan bahasa saya jangan sampai hilang. Di dalam keluarga saya juga berbicara bahasa Aceh misalnya. Itu sengaja saya lakukan untuk melestarikan budaya saya. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah eh, berbagai macam cara bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya. Misalnya dengan belajar, menonton acara-acara kebudayaan misalnya. Jadi lakukanlah sikap-sikap yang menunjukkan kalau kita itu ingin melestarikan budaya. Satu. Kemudian yang kedua adalah kita harus menghargai dan menghormati budaya orang lain yang berbeda dengan kita. Ingat, menghargai dan menghormati budaya orang lain yang berbeda dengan kita. Karena apa namanya nanti pilihlah sikap-sikap yang menghargai. Jadi hindari pilihan jawaban yang teman-teman perhatikan, hindari pilihan jawaban yang hanya menyatakan menghargai dan menghormati. Hindari pilihan jawaban yang hanya menyatakan menghargai dan menghormati. Karena carilah pilihan jawaban yang dia ada tindakan yang konkret, bentuk menghargainya seperti apa. Contoh misalnya, saya punya tetangga merayakan hari ibadahnya. Yang saya lakukan adalah A. Menghargai dan menghormati. Itu nggak cocok. Cocoknya apa? A. Menjaga dia supaya aman beribadah. Itu cocok. Nah, itu bentuk tindakan menghargai dan menghormati. Jadi pilihlah yang bentuk tindakan, yang ada tindakannya. Ya, jangan hanya sekedar menghargai dan menghormati, tapi yang ada tindakan menghargai dan menghormatinya. Ingat, menghargai dan menghormati budaya orang lain bagian dari berbudaya. Kemudian yang ketiga adalah eh, mampu beradaptasi. Jadi dia menyesuaikan diri, menyesuaikan diri. Harus bisa menyesuaikan diri di budaya dan lingkungan tempat dia berada. Nah, ketika kita berada di tempat yang berbeda budayanya dengan kita, nah kita harus mampu menyesuaikan diri. Apa yang disebut dengan menyesuaikan diri? Yang disebut dengan menyesuaikan diri adalah sama dengan yang bisa diikuti maka diikuti, yang tidak jangan. Ya, yang tidak bisa cukup dihormati. Apa contoh yang tidak bisa diikuti? Yang tidak bisa diikuti itu adalah contohnya ya, contoh yang tidak sesuai dengan budaya kita sendiri. Nah, kadang kan ada yang tidak sesuai dengan budaya kita sendiri. Budaya orang lain yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, itu cukup kita hormati aja. Contohnya kayak selera soal makanan misalnya. Dalam budaya kita, kita tidak boleh memakan makanan tersebut. Sementara dalam budaya mereka itu menjadi kebiasaan makanan mereka. Maka kita tidak boleh memakannya. Boleh kita hindari dan cukup hormati saja. Jadi ada 3 poin penting dalam apa namanya budaya. Menghargai dan menghormati orang lain. Menyesuaikan diri di budaya dan lingkungan tempat dia berada. Dan menyesuaikan, itu dia. Kemudian dan melestarikan budaya kita sendiri. Itu dia ya, melestarikan budaya kita sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke sesi soal. Ada pertanyaan? Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum kita menuju ke sesi soal, saya lihat dulu ada yang nggak bisa bergabung nggak? Oke, udah aman, tidak ada lagi yang komplain tidak bisa bergabung. Baik teman-teman sekalian, kita akan sharing soal untuk sosial budaya. Sebentar ya. Saya cari dulu soalnya mana, baru kemudian coba kita selesaikan. Saya akan cari soal-soal yang agak-agak sedikit ribet ya, biar agak sedikit ribet juga kita jawab. Nah, oke. Nah, sebentar saya share ya. New share ke sini.
Ah, oke teman-teman sekalian, sudah kelihatan? Sudah kelihatan layarnya? Sudah ya? Nah, kalau sudah kelihatan, maka nomor 2 silakan dijawab. Silakan dijawab untuk nomor 2. Silakan dijawab teman-teman untuk nomor 2. Ini memang pendek, tapi hati-hati, mengecoh. Oke, ada lagi? Saya tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi yang mau dijawab? Oke, sudah teman-teman sekalian. Nah, sudah ya. Nah, yang ini kan sikap yang nomor 2 ini ya, sikap yang nomor 2 ini nilai 5-nya itu ada di D, nilai 4-nya itu ada di C. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa di C? Ada yang jawab lain nggak? Sebentar, saya cek dulu ada yang jawab lain. Gak ada, cuman ada di C dan D. Kenapa D 5-nya? Karena ketika kita dituduh, yang biasa atau kebiasaan orang itu adalah melakukan klarifikasi. Jadi dari kita untuk orang lain, bukan dari orang lain untuk kita. Jadi kita yang harus menjelaskan klarifikasi. Contohnya nih, kita dituduh mencuri dompet misalnya. Anda dituduh mencuri dompet dalam ruang kelas. Itu kan kita akan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Aku waktu itu tidak lagi di kelas, gitu kan? Ya kan? Bukan kita minta orang lain menjelaskan, tapi kita yang harus menjelaskan apa yang terjadi. Klarifikasi itu yang biasa dilakukan orang. Kita jelasin, aku lagi nggak di kelas, aku waktu itu nggak di kelas, aku waktu itu lagi di kantin, nggak mungkin dong aku mengambil uang itu, misalnya, itu contohnya. Jadi dia yang harusnya mengklarifikasi apa yang terjadi. Yang tertuduh ini yang seharusnya mengklarifikasi kepada masyarakat apa yang terjadi. Jadi kita yang membuat masyarakat itu percaya bahwa kita tidak bersalah. Itu yang kebiasaan sosial yang biasa dilakukan. Klarifikasi. 5 di D, 4 di C. Bukannya kita minta orang lain jelasin. Kenapa aku salah? Bukan. Kita yang tanya. Kita yang harusnya bilang. Kalau kita itu tidak bersalah. Contoh tadi yang saya bilang tadi itu. Saya dituduh mencuri uang. Mencuri uang di sini, di sini, di sini. Ya kita jelasin. Saya nggak lagi di situ sebelumnya. Saya juga punya uang. Saya juga gini. Pokoknya apalah yang kita jelasin sehingga orang lain itu percaya kalau kita tidak mencuri uang. Klarifikasi itu yang biasa dilakukan oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh orang-orang. Ada pertanyaan? B sama D bedanya apa? Bedanya membela diri itu apa ya? Ya, D itu bentuk dari membela diri, tapi membela diri itu masih terlalu umum penjelasannya. Ya, masih terlalu umum. Apa kalau gini kan, membela diri itu gimana ya cara bilangnya? Kalau di sini kan dia jelaskan permasalahannya, ya kan? Apa yang terjadi. Kalau membela diri bisa saja dia tidak menjelaskan permasalahannya, dia hanya bilang aku tidak bersalah. Bisa saja segitu. Dia nggak jelasin permasalahannya, tidak ada kata klarifikasi di sana. Kalau ditanya B sama D apa bedanya? D itu dijelaskan permasalahannya apa, B belum tentu dijelaskan permasalahannya apa. Jadi membela diri hanya sekedar mengatakan kalau misalnya aku tidak bersalah sudah sampai ke membela diri. Kalau hanya sekedar itu ya bagaimana cara meyakinkan ininya apa namanya masyarakat. Oke, ada pertanyaan?
lain? Ada? Tidak ada? Kita lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya? Oke, teman-teman. Nomor 3 ini adalah sosial budaya. Hati-hati. Sosial budaya. Jangan sampai salah-salah. Sosial budaya. Silakan dijawab, teman-teman. Nomor 3. Soalnya pendek, jadi bisa cepat-cepat. Kita terus jawab cepat terus. Nanti kita bisa lanjut ke soal yang agak sedikit panjang. Semua salah, salah semua, salah semua, salah semua, semua salah. Teman-teman tidak memahami konsep sosial. Kita tidak sedang berbicara profesional, teman-teman sekalian. Kita tidak sedang bicara profesional. Tadi dari awal saya sudah sampaikan, konsep sosial itu adalah berinteraksi. Berinteraksi. Sengaja dari awal saya bilang nih, sosial budaya. Saya sampaikan dari awal sosial budaya. Di nomor 3 ini sengaja saya bilang sosial budaya ya, sosial budaya ya. Gitu. Oke, nah perhatikan teman-teman. Ini bersosial. A ini bersosial, tapi negatif. Jadi mending tidak bersosial daripada sosial negatif. Ya, mending 0 daripada negatif. Sosial yang negatif itu tidak boleh. Oke, teman-teman, sosial yang negatif itu tidak boleh kita copy. Nih. B nggak boleh. Ini juga sama, menganggap Sisna tidak ada di kantor, malah tidak bersosial dan negatif. Tidak bersosial dan negatif. C udah tidak bersosial, negatif lagi. Aku nggak menganggap dia ada. Itu kan? Malas bekerja sama dengan Sisna. Bersosial negatif. Bersosial tapi negatif. Nggak boleh. Ya. Nah, ini bersosial. Positif. Nah, nanti ada yang nanya, kenapa positif? Kan dia diperlukan aja. Nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Ya kan? Bersosial positif. Gitu kan. Nggak tutup pintu emang di sana. Hah? Nggak tutup pintu emang di ruangan tuh. Tutup pintu lah. Ganggu kelas nggak? Al? Oh. Oke. Bekerja secara profesional tanpa memikirkan kesalah pribadi. Ini tidak bersosial. Nah, ini nggak apa-apa, tapi tidak bersosial. Ya. Nah, memang tipe soal begini keluar ya, Kak. Maksudnya gimana? Tipe soal bisa macam tipe soal gimana maksud tipe soal? Saya bisa jelaskan tipe soal itu dia ada yang pertama ada yang dia apa namanya aspek sosial itu ada keluar. Itu satu. Kalau tipe soal yang saya nggak paham maksud tipe soal apakah tipenya panjang pendeknya, apakah jenis soalnya, apakah model bentuk pertanyaan atau gimana yang dimaksud dengan tipe soal itu. Ya. Karena gini, kalau yang di kalau eh, teman-teman bertanya tentang ini tipe soalnya gimana ya? Apakah tipe soal terkait dengan hubungan kita dengan orang lain ada ditanyakan? Ya udah pasti ada dong. Ya, saya cuma mau bilang konsep sosial itu berinteraksi. Saya ulangi sekali lagi, konsep sosial itu berinteraksi. Kalau tipe soal yang panjang lebar saja belum bisa dijawab, ini oke.
banget Teman-teman gitu. sekalian, saya cuma mau bilang, kalau saya bisukan teman-teman satu persatu, itu nggak habis waktu saya untuk ngurus yang gitu-gitu aja. Jadi please urus diri sendiri masing-masing ya, biar saya bisa jelaskan dengan jelas. Oke? Nah, ada yang nanya, jangan ada yang nanya lagi pertanyaan ini ya. Mohon kalau mau ditanyakan ini, tanyakan di grup, di ini apa, di grup boleh ditanyakan pertanyaan ini. Bagaimana cara membedakan antara sosial budaya dan profesional? Teman-teman, saya sudah sampaikan ya. Sosial budaya dan profesional, jejaring kerja, pelayanan publik itu nanti tulis judulnya di atas. Judulnya ditulis di atas. Sepertinya ini setiap pertemuan sudah saya sampaikan. Oke, kalau tidak masuk, tolong dinonton videonya. Jangan ditanyakan pertanyaan yang berulang, oke? Ya, jadi kalau seandainya mau nanya perbedaan antara sosial budaya dan profesional, nanti dibedakan dengan dituliskan judulnya di atas. Oke, teman-teman sekalian, sudah ya. Nah, ini saya akan jawab pertanyaan ini. Oke, teman-teman, yang baru bergabung tolong waktu baru bergabung itu diperhatikan, jangan bergabung tapi pikiran kemana lain, lihat kemana-mana lain. Akhirnya ya udah, layar di mana, HP di mana, kita kemana, ribut-ribut di situ kita nggak ngeh, kamera kita hidup kita juga nggak ngeh. Oke, oke teman-teman, ya, tolong be aware sama hal-hal yang sederhana kayak gitu ya. Oke, jadi Rabiatul, kalau pertanyaannya adalah tipe soal, ada. Jadi nanti akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Karena yang namanya sosial pasti kayak gitu. Nah, soal apakah soalnya pendek, apakah soalnya panjang, dan lain sebagainya. Nah, itu relatif. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang menjadi pertanyaannya kita yang pendek aja kita nggak bisa jawab, apalagi yang panjang. Kan gitu. Nah, saya di nomor 3 ini cuman mau mengajarkan konsepnya. Yang pertama, konsepnya sosial. Jika teman-teman berbicara tentang sosial, maka C, D, E tidak bersosial dan A tidak bersosial. Orang yang bersosial itu dia mikirin masalah pribadi. Kalau saya ribut sama orang lain, saya nggak cocok sama orang lain, itu saya pikirin. Nggak mungkin saya Allah nggak open lah aku. Nggak gitu orang orang bersosial tuh nggak gitu. Setuju nggak? Ya kan? Orang sosial tuh dia mikirin masalah pribadi. Cuma yang dia pikirin adalah secara positif. Aku punya masalah sama dia. Bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut? Itu yang dipikirkan oleh orang yang bersosial. Jadi yang dipikirkan adalah secara positif. Saya ulangi sekali lagi, yang dipikirkan adalah secara positif. Jadi orang bersosial itu dia mikirin masalah pribadi. Nah, di sini di nomor E ini coba perhatikan ada kata menyapa. Ya, menyapa itu kan maknanya dia bersosial. Tapi kan saat diperlukan aja, minimal dia nyapa. Minimal walaupun punya masalah pribadi, punya ketegangan, minimal dia masih menyapa, menegur. Menyapa dan menegur itu adalah salah satu interaksi sosial. Oke? Menyapa dan menegur itu adalah salah satu interaksi sosial. Kenapa yang lain nggak ada sosial-sosialnya? Cuman karena nggak ada yang lain, ya udah, ini 4 nilainya. Oke, ini 1, ini 2, ini 3. C masih bernilai 3. Kenapa C masih bernilai 3? Karena setidaknya masih anggapan. Belum masuk ke dalam sikap. Masih anggapan. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Saya mau kasih pendek-pendek aja kasusnya. Karena kalau yang panjang-panjang itu kasusnya biasa udah cerita panjang lebar. Pahami konsep sosial. Ya, 3 itu konsep sosial. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada? Ada. Nggak ada. Nomor 4. Nomor 4, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan teman kita ketika kasus kayak gini. Bagaimana? Tadi ingat saya bilang ya, sosial itu adalah bagaimana cara kita bergaul. Salah satunya adalah cara komunikasi kita dalam pergaulan. Cara komunikasi kita dalam pergaulan.
Oke, teman-teman. Cara komunikasi kita. Ada yang lain? Hmm. Nabila, interaksi. 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 Ini kawan sendiri loh. Kawan sendiri. Oke, sudah. Nah, saya jelaskan teman-teman. Saya jelaskan. Jawaban 5 ada di C, 4 ada di A, 3 ada di B, 2 ada di D, 1 ada di E. Oke, saya jelasin ya. Saya jelasin. Yang B. B itu kenapa nilainya 3? Karena dia tidak menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Tidak ada komunikasi. Komunikasikan. Ya, jika ada apa-apa dikomunikasikan. Orang yang komunikasi, yang bisa berkomunikasi berarti skill sosialnya bagus. Kalau orang yang diam sambil kode-kode itu berarti dia nggak bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Kalau dia tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya berarti sosialnya nggak bagus. Bisa sampai sini. Kalau ada apa-apa tuh disampaikan, diomongkan, dibicarakan. Jangan disimpan-simpan, dipendam-pendam, di kode-kode. Ada momen di mana kita harus kasih kode-kode itu ada, tapi nggak dalam kasus ini. Asap rokok ini. Sampaikan saja. Nah, cara menyampaikannya gimana? Cara menyampaikannya itu adalah dengan cara bukan ngatur-ngatur orang. Jangan ngatur-ngatur orang lain. Itu kehidupan dia. Jangan diatur-atur. Sampaikan aja apa yang menjadi unek-unek kita. Ya, makanya pilihan jawabannya itu lebih ke C daripada A. Nanti apakah dia mau mematikan? Misalnya kita udah sampaikan apakah dia mau mematikan kah? Apakah dia mau pergi dari tempat itu kah? Itu terserah dia. Intinya kita bilang kita nggak suka asap rokok. Apakah dia mau matiin rokoknya? Apakah dia mau pergi dari situ? Apakah apalah? Pokoknya dia akan mencari cara supaya dia tidak mengganggu kita. Paham? Next, penjelasan kedua. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya punya tetangga yang menghidupkan musik keras-keras di pagi hari, musik dangdut pagi hari. Sementara saya semalam baru bekerja, begadang, paginya saya tidur. Musik tersebut mengganggu saya. Ketika saya ingin komplain, maka saya akan datang ke rumah tetangga saya sampaikan, Pak, maaf, musiknya mengganggu saya. Jadi saya nggak boleh nyuruh-nyuruh, Pak, matikan musiknya. Nggak gitu, musiknya mengganggu saya. Saya cukup bilang aja, musiknya mengganggu saya. Cukup itu aja. Nanti apakah urusan Bapak itu mematikan musiknya kah? Apakah urusan Bapak itu dengerin pakai headset yang baru dia COD kah? Ataukah dia apa namanya? Dia kecilin volumenya kah? Itu terserah dia. Intinya kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi gangguan kita. Jadi sampaikan aja, jangan atur-atur dia. Terserah dia mau ngapain. Terserah dia mau apakan itu musik, apakah dia matikan. Ini juga sama, terserah dia mau apakan itu rokok. Apakah dia matikan rokoknya, apakah dia pergi merokok di tempat lain. Dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita menuju ke soal yang lain? Paham ya? Cukup disampaikan aja, jangan atur-atur. Nah, jadi misalnya contoh lain misalnya tetangga saya pohon mangganya cabangnya itu eh, apa melewati pagar rumah saya sehingga sampah-sampahnya itu jatuh ke rumah saya. Itu saya cukup bilang aja, Pak, pohon mangganya cabangnya itu sampai ke rumah saya eh, membuat kotor halaman saya. Itu nanti terserah apakah cabangnya dipotong kah, apakah cabangnya ditarik kah, apakah Bapak tuh mungkin akan bilang gini, ya udah nggak apa-apa Bu, nanti kalau tumbuh buahnya kita bagi dua. Itu terserah. Intinya adalah dia harus bisa membuat kita tidak terganggu lagi. Itu saja. Cukup disampaikan. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Kita cari soal yang agak pendek supaya ini udah nggak ada pendek lagi nih, udah pada panjang-panjang. Udah. Nomor 8. Nomor 8 adalah soal sosial budaya. Soal budaya. 8 adalah soal budaya.
Tadi poin budaya adalah hargai dan hormati budaya orang lain. Hargai dan hormati budaya orang lain. Silakan dijawab nomor 8. Oke. Sudah. Nah, baik. Nah, kalau ini gampang jawabannya. Jawabannya ada dua di sini ya. Jawaban yang pertama adalah di D, memberikan pengertian kepada ibu mengenai kebudayaan, memberikan pengertian kepada ibu bahwa memang seperti itu nada bicaranya. D sama B, D 5-nya, B 4-nya. Nah, kenapa nilai 4 justru ada di B? Karena D ini melihat dari sisi budaya. Nah, D melihat dari sisi budaya, sementara B tidak. B tidak melihat dari sisi budayanya. Oke? Baik, teman-teman, sudah dipahami ya. Nah, kalau sudah dipahami, coba kita jawab soal yang lain. Tapi kita jawab dulu. Apa namanya? Nanti kita ini mana nih yang cocok ya? Soalnya udah full, pada full semua. Oke, silakan nomor 9, teman-teman. Nomor 9 dijawab dulu. Nanti kita bahas setelah pertemuan ini. Sesi kedua kita bahas. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Begitu tiba di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Silakan dijawab dulu, ya. Teman-teman jawab dulu. Nanti baru kita bahas. Setelah ini kita bahas. B, C, D. Oke. Nah, waktunya sudah habis teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas itu. Jawabannya beda-beda nih. Jawabannya beda-beda. Nah, kalau jawabannya beda-beda, ini seru untuk kita bahas. Oke, jangan